Assalamualaikum, halo millennials. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Niswa Afifah, Mutiasari, dan Muhammad Rifarzi bakal ngejelasin apa sih pemrosesan informasi dalam belajar. Pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi adalah proses mental yang melibatkan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi dalam konteks belajar. Pemrosesan informasi sangat penting karena individu harus dapat memahami, mengingat, dan menggunakan informasi baru untuk mencapai tujuan belajar mereka. Beberapa konsep utama dalam pemrosesan informasi dalam belajar. Yang pertama, sensasi. Sensasi adalah proses awal di mana organ-organ sensorik kita seperti mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung mendeteksi rangsangan atau stimulus dari lingkungan luar. Sensasi melibatkan pengumpulan informasi sensorik dasar seperti cahaya yang masuk ke mata, getaran yang dirasakan oleh kulit, atau suara yang didengar oleh telinga. Sensasi seringkali bersifat objektif dan dapat diukur secara fisik. Yang kedua, atensi atau perhatian. Proses mental yang memungkinkan kita untuk memilih dan fokus pada informasi yang dihasilkan oleh sensasi. Atensi membantu kita memfilter dan mengorganisir informasi sensorik sehingga kita dapat memberikan perhatian lebih pada hal-hal yang dianggap penting atau relevan. Ini merupakan proses yang subjektif dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti minat, motivasi, dan situasi. Yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita menginterpretasikan dan memberikan makna kepada informasi yang telah dihasilkan oleh sensasi dan difilter oleh atensi. Ini melibatkan pemahaman dan penafsiran terhadap stimulus sensorik untuk menciptakan pengalaman subjektif. Persepsi bisa sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, pengetahuan, harapan, dan konteks. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi atensi? Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi yaitu motivasi, kepentingan, kondisi fisik, gangguan lingkungan, kondisi kesehatan, tujuan pembelajaran, keterampilan metakognisi, teknik belajar. Faktor-faktor ini seringkali saling terkait dan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan individu. Dalam pengaturan tertentu, faktor-faktor yang berbeda dapat menjadi lebih dominan dalam mempengaruhi atensi. Selanjutnya, ingatan. Ingatan adalah kemampuan mental individu untuk menyimpan, mengolah, dan mengakses informasi atau pengalaman dari masa lalu. Ingatan memainkan peran penting dalam proses belajar, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ada 5 proses untuk terbentuknya ingatan. Yang pertama, penerimaan informasi. Tahap pertama dalam pembentukan ingatan adalah penerimaan informasi dari lingkungan atau pengalaman. Proses ini melibatkan transformasi informasi dari input sensorik ke dalam bentuk yang dapat diproses oleh otak. Ketiga, pengorganisasian dan pengelompokan. Keempat yaitu pengambilan. Proses pengambilan melibatkan mencari dan mengakses informasi yang tersimpan dalam memori. Kelima, lupa. Lupa adalah bagian alami dari proses ingatan. Informasi yang tidak diakses atau dipraktikkan dapat lupa seiring waktu. Sehingga lupa dapat diartikan sebagai peristiwa tidak dapat ditimbulkannya kembali informasi-informasi yang telah diterima dan disimpan. Menurut teori atopi, lupa terjadi karena informasi terlalu lama disimpan, sehingga menjadi rusak bahkan hilang dari ingatan. Sehingga ada beberapa upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Yang pertama, menyajikan informasi dengan jelas, penggunaan beragam sumber belajar, aktif berinteraksi dengan siswa, menggunakan metode pembelajaran aktif, dan memberikan umpan balik konstruktif. Sekian materi dari kelompok 6, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.